Persembahan terbaik adalah hati yang menyembah di hadapan Tuhan. Hati yang benar, hati yang memuliakan Tuhan, hati yang bersyukur sebab pengorbanannya di kayu salib menjadikan kita penyembah-penyembah yang benar, yang menyembah di dalam roh dan kebenaran. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati hadapan katamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Oh, Yesusku, terimalah korban syukurku
yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku, yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, untuk seluruh keluarga Sion Altar yang ada, dan untuk seluruh penonton setia Morning Worship. Bersyukur pagi ini kita kembali merenungkan firman Tuhan yang saya beri judul Ikan di Dalam Filter. Bapak Ibu Saudara, akhir-akhir ini saya dan istri memiliki peliharaan baru, yaitu kami memelihara ikan koi. Dan ini merupakan satu kegemaran kami ya, untuk kita merawat ikan koi tersebut. Sampai-sampai istri saya suka untuk selalu menghitung berapa jumlah koi yang ada. Takutnya ada yang hilang karena mati atau dan lain sebagainya. Nah, suatu kali ketika istri saya menghitung ya hari-hari yang lalu, istri saya mendapati bahwa koi kami kurang satu, Bapak Ibu Saudara. Dan waktu itu saya juga bingung karena koi yang hilang ini adalah koi yang besar ya. Dan saya kira mungkin masuk di dalam lubang-lubang yang seharusnya tidak mungkin cukup untuk ikan ini dapat masuk ke lubang itu karena terlalu kecil ya. Tetapi ternyata saya dapati pada akhirnya bahwa ikan itu ternyata ada di filter sebelahnya. Mungkin ikan ini lompat atau dan lain sebagainya ya. Dan filter ini adalah filter tempat kotoran-kotoran penyaringan ya dari kolam ikan koi ini. Dan akhirnya saya dan beberapa orang mencoba memindahkan karena cukup sulit, karena tubuhnya ikan yang licin dan juga dia cepat larinya ya, jadi cukup sulit ya untuk saya mencoba memindahkan ke kolam yang besar. Dan pada akhirnya memang saya berhasil ya untuk memindahkan kembali ke kolam yang besar. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika saya memikirkan tentang hal ini, saya merenungkan ya bahwa seringkali hidup kita tidak jauh beda dengan ikan koi ini. Mengapa? Karena kita seringkali berpikir bahwa kita memiliki jalan yang dapat kita lakukan sendiri. Kita rasa, oh kita tahu yang terbaik. Dan kita tidak perlu ya untuk mungkin ya meminta pendapat dari Tuhan. Dan pada akhirnya memang mungkin terasa semua yang kita lakukan seakan-akan itu baik. Tetapi kita lupa bahwa ada Tuhan yang di atas kita, yang melihat kehidupan kita jauh ke depan, yang sebenarnya lebih mengerti tempat yang terbaik atau rancangan yang terbaik dalam hidup kita. Oleh sebab itu pagi ini saya mengajak kita merenungkan satu ayat, yaitu di dalam Yesaya 55 ayat 8 dikatakan sebagai berikut. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Apakah rancangan Tuhan itu? Kita lihat di ayat 13. Sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon sanobar, dan sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon murad. Dan itu akan terjadi sebagai kemasyuran bagi Tuhan, sebagai tanda abadi yang tidak akan lenyap. Rancangan Tuhan yaitu adalah untuk memulihkan kita. Rancangan Tuhan yaitu adalah untuk memberkati kita. Ayat ini juga tidak kebetulan bahwa diperuntukkan untuk bangsa Israel yang menjadi tawanan
oleh Babel pada masa itu. Mengapa? Karena bangsa Israel pada waktu itu mereka juga hidup dengan rancangan mereka sendiri. Mereka mulai mencari kesenangan dunia. Mereka bahkan mulai menyingkirkan kehidupan rohani mereka yang seharusnya dengan cara-cara mereka, yang dimana akhirnya membuat Tuhan juga tidak senang dengan cara-cara kehidupan mereka, karena mereka mulai hidup menyimpang dari rencana Tuhan, dari perintah-perintah Tuhan. Dan akhirnya kita tahu bahwa bangsa Israel mereka harus tertawan oleh bangsa Babel yang diizinkan oleh Tuhan. Nah, inilah Bapak Ibu Saudara mungkin yang terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin kita saat ini di penghujung tahun ini kita merasa bahwa mungkin pekerjaan kita terhambat atau mungkin tidak berkembang, atau mungkin ada dari sebagian kita yang kita merasa bahwa kita mulai jauh dari Tuhan karena kita mencoba satu hal-hal baru dengan cara pemikiran kita yang kita rasa lebih baik, atau kita mulai mengandalkan kekuatan kita sendiri, mengandalkan orang lain daripada Tuhan. Kita harus tahu Bapak Ibu Saudara bahwa kita tidak jauh berbeda dengan hewan peliharaan yang saya juga ceritakan. Mengapa? Bahkan di dalam Pemazmur pun, di dalam Mazmur 73 ayat 22 dikatakan bahwa aku ini seperti hewan. Tetapi kita bila lihat lebih lanjut dikatakan bahwa tetapi aku senantiasa berada di dekatmu karena tangan Tuhan yang memegang aku. Inilah Bapak Ibu Saudara yang dimana kita harus sadari bahwa Tuhan sebagai pencipta kita, Dia lebih mengerti, Dia lebih tahu rancangan yang terbaik Bapak Ibu Saudara. Dia ingin supaya kita hidup mendekat juga kepada Tuhan. Karena saya percaya di dalam kehidupan yang dekat dengan Tuhan, maka Tuhan juga akan menyatakan rancangan-rancangannya yang indah. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, mari kita kembali di akhir tahun ini, kita kembali hidup dalam rencana Tuhan. Kita percaya bahwa di dalam Tuhan ada masa depan yang penuh dengan harapan. Mari kita mau akhiri renungan ini dengan doa. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa kehidupan kami sepanjang tahun ini Tuhan sudah memberkati. Dan kami berdoa pagi hari ini, bila ada di dalam kehidupan kami yang mungkin kami, Tuhan, menemukan jalan-jalan yang buntu ataupun hal-hal yang membuat kami terhambat di tahun ini. Kami percaya di dalam segala hal kami mau kembali menyerahkan ke dalam tangan-Mu, karena kami tahu Tuhan bahwa Tuhan sudah menyediakan rancangan yang indah buat kami di saat kami kembali datang kepadamu, hidup di dekat kepadamu. Oleh sebab itu Tuhan, bekerjalah, kami percaya Tuhan akan menyertai kami juga tetap di sepanjang hari dengan kemurahan-Mu, dan kami akan song-song tahun yang baru bersama dengan Tuhan, untuk kami melihat Tuhan membukakan jalan-jalan yang baru buat kami yang penuh dengan harapan. Terima kasih buat firman-Mu. Kami akhiri firman renungan pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku.
yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku, yang mengalir di hatiku sebagai